Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Pradana Hakim, NIM 20030150104 dari PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 1. Perilaku hidup bersih dan sehat 2010 atau PHBS 2010 adalah keadaan di mana individu-individu dalam rumah tetangga atau keluarga masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam rangka 1. Mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain. 2. Menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 3. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. 4. Mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Tujuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat agar hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat hidup yang optimal atau Dinkes. Tahun 2006 ada 5 tatanan PHBS, yaitu rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat-tempat umum. Tatanan adalah tempat di mana sekumpulan orang hidup, bekerja, bermain, berinteraksi, dan lain-lain. Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, di tiap tatanan diperlu pengelolaan manajemen program PHBS melalui tahap pengkajian, perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan penilaian. Manajemen program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 1. Tahap pengkajian. Tujuan pengkajian adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan merumuskan masalah perilaku yang berkaitan dengan PHBS. Kegiatan pengkajian meliputi PHBS secara kuantitatif, pengkajian PHBS secara kualitatif, dan pengkajian sumber daya, dana, sarana, dan tenaga. 2. Pengkajian PHBS secara kualitatif. Setelah ditentukan prioritas masalah perilaku, selanjutnya dilakukan pengkajian kualitatif. Tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kebiasaan, kepercayaan, sikap, norma, budaya perilaku masyarakat yang tidak terungkap dalam kajian kuantitatif PHBS. Ada 2 metode untuk melakukan pengkajian PHBS secara kualitatif, yaitu 1. Diskusi kelompok terarah atau DKT. 2. Wawancara perorangan mendalam atau WPM. Pengkajian sumber daya, dana, tenaga, dan sarana. Pengkajian sumber daya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program PHBS. Bentuk kegiatannya. 1. Kajian tenaga pelaksanaan PHBS secara kuantitatif atau jumlah dan pelatihan yang pernah diikuti oleh lintas program maupun lintas sektor. 2. Penjagaan dana yang tersedia di lintas program dan lintas sektoral dalam jumlah dan sumbernya. 3. Penjagaan jenis media dan sarana yang dibutuhkan dalam jumlah dan sumbernya. Tahap perencanaan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Penyusunan rencana kegiatan PHBS gunanya untuk menentukan tujuan dan strategi komunikasi PHBS. Adapun langkah-langkah perencanaan sebagai berikut. A. Menentukan tujuan berdasarkan kegiatan pengkajian PHBS dapat ditentukan klasifikasi PHBS wilayah maupun klasifikasi PHBS tatanan. Maka dapat ditentukan masalah perilaku kesehatan masyarakat di tiap tatanan dan wilayah. Selanjutnya, berdasarkan masalah perilaku kesehatan dan hasil pengkajian sumber daya petugas kesehatan, maka ditentukan tujuan yang akan dicapai untuk mengatasi masalah PHBS yang ditemukan. Contoh hasil pengkajian PHBS secara kuantitatif: ditemukan masalah merokok pada tatanan rumah tangga, maka ditentukan tujuannya. B. Menentukan jenis kegiatan intervensi. Setelah ditentukan tujuan, selanjutnya ditentukan jenis kegiatan intervensi yang akan dilakukan. Caranya adalah dengan mengembangkan berbagai alternatif intervensi, kemudian dipilih intervensi yang mana bisa dilakukan dengan dikaitkan pada ketersediaan sumber daya,
Penentuan kegiatan intervensi terpilih didasarkan pada 1. Prioritas masalah PHBS, yaitu dengan memilih topik penyuluhan yang sesuai dengan urutan masalah PHBS. 2. Wilayah garapan, yaitu mengutamakan wilayah yang mempunyai PHBS hasil kajian rendah. 3. Penentuan tatanan yang akan diintervensi, yaitu menentukan tatanan yang akan digarap baik secara menyeluruh atau sebatas pada tatanan tertentu, kemudian secara bertahap dikembangkan ke tatanan lain. 4. Penentuan satu jenis sasaran untuk tiap tatanan, yaitu mengembangkan PHBS dapat pada tiap tatanan, tetapi hanya satu jenis sasaran untuk tiap tatanan. Misalnya, satu unit tatanan sekolah, satu unit pasar untuk tatanan tempat umum, satu unit industri rumah tangga untuk tatanan tempat kerja. Rumusan rencana kegiatan intervensi terpilih pada intinya merupakan operasionalisasi strategi PHBS, yaitu A. Advokasi, kegiatan pendekatan pada para tokoh atau pimpinan wilayah. Tahap penggerakan dan pelaksanaan perencanaan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. A. Advokasi pendekatan pada para mengambil keputusan. 1. Di tingkat keluarga atau rumah tangga, strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga, bapak atau suami, ibu, kakek, nenek. Tujuannya agar para pengambil keputusan di tingkat keluarga atau rumah tangga dapat meneladani dalam berperilaku sehat, memberikan dukungan, kemudahan, pengayoman, dan bimbingan kepada anggota keluarga dan lingkungan di sekitarnya. 2. Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada para pemimpin atau pengambil keputusan seperti kepala puskesmas, pejabat di tingkat kabupaten atau kota yang secara fungsional maupun struktural pembina program kesehatan di wilayahnya. Tujuan adalah agar para pimpinan atau pengambil keputusan mengupayakan kebijakan, program atau peraturan yang berorientasi sehat, seperti adanya peraturan tertulis, dukungan dana, komitmen, termasuk memberikan keteladanan. Langkah-langkah advokasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 1. Tentukan sasaran yang akan diadvokasi, baik sasaran primer, sekunder, atau tersier. 2. Siapkan informasi data kesehatan yang menyangkut PHBS atau di 5 tatanan. 3. Tentukan kesepakatan di mana dengan kapan dilakukan advokasi. 4. Lakukan advokasi dengan cara menarik dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat. 5. Simpulkan dan sepakati hasil advokasi. 6. Buat ringkasan eksekutif dan sebarluaskan kepada sasaran. Mengembangkan dukungan suasana perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 1. Di tingkat keluarga atau RT, strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga atau suami, bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain. Tujuannya adalah 9. Agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS di lingkungan keluarga. Caranya antara lain melalui anjuran untuk selalu datang ke posyandu, mengingatkan anggota keluarga untuk tidak merokok dekat ibu hamil dan balita. 2. Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada kelompok sasaran sekunder seperti petugas kesehatan, kader, lintas sektor, lintas program, lembaga swadaya masyarakat yang peduli kesehatan, dan media massa. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, lokarya, seminar studi banding, pelatihan, dan sebagainya. Gerakan masyarakat. 1. Di tingkat keluarga atau RT, strategi ini ditujukan kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk lingkungannya dengan cara menjadi kader posyandu, aktif di LSM, peduli kesehatan, dan lain-lain. Tujuannya agar kelompok sasaran meningkat pengetahuan, kesadaran maupun kemampuannya sehingga dapat berperilaku sehat. Caranya dengan penyuluhan perorangan kelompok membuat gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada sasaran primer meliputi pimpinan puskesmas,
Kepala Dinas Kesehatan Pemuka Masyarakat. Tujuannya meningkatkan motivasi petugas untuk membantu masyarakat sepuluk menolong dirinya untuk sendiri di bidang kesehatan. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, lokakarya, seminar, studi banding, pelatihan, dan lain-lain. Langkah-langkah kegiatan gerakan masyarakat. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sebagai kegiatan pembinaan. 2. Menganalisis dan mendesain metode dan teknik kegiatan pemberdaya seperti pelatihan, pengembangan media, komunikasi untuk penyuluh individu, kelompok dan massa, lomba, sarasehan, dan lokarya. 3. Mengupayakan dukungan pimpinan, program, sektor terkait pada tatanan dalam bentuk komitmen dan sumber daya. 4. Mengembangkan metode, teknik dan media yang telah diuji coba disempurnakan. 5. Membuat format penilaian dan menilai hasil kegiatan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor pada tatanan terkait. 6. Menyusun laporan serta menyajikan dalam bentuk tertulis atau ringkasan eksekutif. Tahap pemantauan dan penilaian perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. A. Pemantauan untuk mengetahui program PHBS telah berjalan dan memberikan hasil atau dampak seperti yang diharapkan. Maka perlu dilakukan pemantauan atau pemantauan dapat dilakukan secara berkala atau pada pertemuan bulanan. Topik bahasanya adalah kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dikaitkan dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kendala-kendala yang muncul perlu dibahas dan dicari solusinya. Cara pemantauan dapat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan lapangan kegiatan tatanan atau dengan melihat buku kegiatan atau laporan kegiatan intervensi. B. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian dilaksanakan oleh pengolah PHBS, lintas program dan lintas sektor. Penilaian PHBS meliputi masukan 11 proses yang luaran kegiatan, misalnya jumlah tenaga terlatih PHBS, media yang telah dikembangkan, frekuensi dan cakupan penyuluhan.